Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami percaya bahwa kita tidak akan pernah menjadi sia-sia tatkala kita bisa menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama di dalam satu suasana ibadah. Kita sudah naikkan nyanyian pujian. Dan kami percaya Tuhan senang kalau dipuji. Tetapi Dia lebih senang kalau kita memperhatikan firman-Nya. Nah, itulah sebabnya saudara, berkenaan juga dengan nanti kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu tema, kuasa kematian Kristus. Kuasa kematian Kristus. Saudara, soal kematian Tuhan Yesus itu sudah tidak asing lagi. Ya, kita tahu Tuhan Yesus memang benar-benar mati. Fakta terjadi. Tuhan Yesus pernah mengatakan tatkala di atas kayu salib, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan kemudian Dia mati. Banyak orang tahu. Di luar Kristus pun banyak orang paham Yesus itu mati. Bahkan sampai menjadi bahan olokan. Tuhan mati kok disembah. Nah ini saudara. Tetapi pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami. Ternyata kematian Kristus itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah dan Dia benar-benar mati. Tetapi dalam kematiannya itu memiliki kuasa. Nah, sebab itu tema kita hari ini adalah kuasa kematian Kristus. Nah, saudara, apa artinya kuasa itu? Kuasa itu adalah satu kemampuan, ya, satu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Namanya kuasa. Nah, kematian Kristus memiliki kuasa. Artinya lewat kematian Kristus itu, maka kematiannya itu mempunyai dampak, saudaraku, mengubah apapun sesuai yang dikehendakinya. Jadi ternyata kematian Yesus itu tidak hanya sekedar perjalanan sejarah, ya, sebagai Dia datang sebagai penyelamat, tetapi saudara, mari kita sebagai orang Kristen itu juga akan menikmati kuasa dari kematian Kristus. Baik, kita akan membaca lebih dulu 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2. Paulus pernah berkunjung kepada jemaat di Korintus. Ya, jemaat orang-orang percaya. Tapi kemudian Paulus berkata, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara yang ada di Korintus ini, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Waduh. Dia tidak berkata dengan kata-kata yang mengagumkan, menyenangkan. Dia bilang, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan. Nah, satu keputusan ini, saudaraku, satu tindakan yang memastikan. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Aku nggak mau. Apa yang terjadi padamu, katanya, ya. Selain satu saja. Jadi keberadaanmu itu saya nggak tahu lah, nggak ngerti lah. Tetapi satu saja yang ingin ku ketahui,
Ya, yaitu Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, artinya apa? Nah, seperti tema kita, yang ingin aku tahu, kata Paulus, apakah kuasa salib Kristus, kuasa kematian Kristus itu sudah menjadi bagian di dalam hidupmu? Ya, saudaraku, Rasul Paulus tidak mau tahu keberadaan jemaat di Korintus. Bukan dia nggak tahu, tapi dia tidak mau tahu. Ya, walaupun dia sebenarnya tahu latar belakangnya jemaat Korintus itu bagaimana, ya. Karena ternyata sebagian besar mereka adalah punya latar belakang orang berdosa. Dia tahu. Ya baik, kita akan lanjutkan dulu pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Atau kamu tidak tahukah bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi kalau ada orang di antara kalian itu yang nggak adil, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, orang pemburit, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk. Ini orang-orang yang nggak benar semua ini, ya. Pemfitnah dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Paulus menyadarkan mereka, intinya adalah orang berdosa tidak akan pernah mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Dan ternyata beberapa orang di antara kamu demikian dulu. Ya, jadi ternyata jemaat Korintus itu adalah orang-orang yang rusak awalnya. Tapi ketika Paulus datang kepada mereka, dia berkata, aku nggak mau tahu tentang keberadaanmu. Yang aku tahu, yang ingin aku tahu, apakah kuasa salib Kristus itu sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Ya, beberapa di antara kamu demikian dulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, dan kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Saudara, aku nggak mau tahu sudah. Tapi yang ingin aku tahu, bagaimana setelah kamu percaya kepada Yesus. Ini yang sebenarnya Paulus ingin tahu. Ya, jadi tidak ngungkit-ngungkit dosa mereka, enggak. Cuma dia sadarkan orang berdosa itu tidak akan pernah mewarisi kerajaan Allah. Dan ternyata di antara kamu sekalian itu demikian. Tapi puji Tuhan, kamu telah menerima Kristus. Tetapi masalahnya, apakah kuasa salib Kristus itu berlaku atas kehidupan kita? Ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan apa bukti dari kuasa kematian Kristus. Jadi kalau dikatakan tadi tema ini kuasa kematian Kristus, dan Paulus nggak mau tahu bagaimana keberadaanmu dulu, masa lalumu, sudah saya tidak ungkit-ungkit lagi. Yang saya ingin tahu sekarang, apakah kuasa kematian Kristus itu menjadi pengalaman di dalam hidupmu? Yang bagaimana? Nah, apa bukti kuasa daripada kematian Kristus? Ya, kita perhatikan di sini dampak dari kematian Kristus bagi orang percaya. Bukan orang yang nggak percaya Yesus, tapi dampaknya, manfaatnya bagi orang yang percaya kepada Yesus
mengenai kuasa kematiannya. Ya, ialah untuk orang percaya itu mengalami pembaruan hidup. Pembaruan hidup. Kalau namanya pembaruan berarti yang lama nggak berlaku, yang baru yang berlaku. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah hilang. Tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau ada yang baru, kalau berubah ya. Tapi kalau membeli baru itu beda lagi. Beli sepeda motor baru berarti yang lama masih ada. Tetapi kalau berubah menjadi baru, yang lama sudah hilang, yang lama sudah berlalu, yang baru itu yang muncul. Nah, inilah kuasa kematian Yesus Kristus, saudara, adalah mengubah kita menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru ini dalam pengertian bahwa ciri hidup kita sebagai manusia yang lama itu hilang. Ya, sudah dikuburkan. Makanya Paulus berkata, dulu di antara kamu sekalian demikian kenyataannya hidupmu. Tetapi sekarang kamu sudah menjadi miliknya Kristus. Kamu sudah percaya Yesus, maka kamu berubah sekarang. Ya. Nah, saudaraku, di dalam Kristus kita akan menjadi manusia baru. Seharusnya menjadi manusia baru. Manusia baru yang bagaimana sih maksudnya? Bukan gayanya yang baru, penampilannya yang baru, bukan. Oh, dulu jalannya lemes, sekarang gagah. Bukan itu, saudara. Dulu seringkali bukan pakaiannya compang-camping karena diberkati Tuhan. Pakaiannya bergaya, sekarang pakai dasi dan lain sebagainya. Bukan. Bukan itu, saudara. Ya, karena penampilan yang sesungguhnya di sini, penampilan yang baru, itu adalah sekali lagi ciri hidup kita yang lama dulu, yang membuat orang lain kemudian berpikir, oh anak kok kelakuannya kayak gitu. Ya, itu orang bagaimana sikapnya. Tapi sekarang orang bisa heran, loh, kok berubah ya? Dulu anak itu berani sekali sama orang tua. Tetapi begitu sekarang sudah menikmati kuasa kematian Kristus, sama orang tua hormat. Ayo, sekarang tinggal kita koreksi diri kita. Menjadi manusia baru enggak? Sadar enggak? Nanti sama teman seringkali bertengkar. Tapi kalau sekarang beda ceritanya. Selalu ingin bersahabat. Nah, saudaraku, Tuhan ingin menciptakan kita sebagai manusia baru dengan satu jalan, satu langkah, nikmati kuasa daripada kematian Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kematian Yesus itu bukan hanya sekedar dia melaksanakan misinya datang ke dalam dunia mati jadi juru selamat, tetapi kuasanya ternyata dahsyat, luar biasa, mengubah hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian kita berubah menjadi baru. Pembaharuan hidup yang bagaimana maksudnya ini? Ya, karena kuasa dari kematian Kristus itu bisa menjadikan kita manusia baru. Nah, manusia baru yang bagaimana? Saudara, kita perhatikan di sini. Pertama, manusia baru itu kita menikmati kebebasan dari hukuman dosa. Manusia terancam oleh hukuman loh.
ketika jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita menikmati kuasa dari kematian Kristus, maka kita menikmati kebebasan dari hukuman dosa. Dan yang kedua, kita menikmati persekutuan dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah. Dan yang ketiga, kita menikmati pemeliharaan Allah. Ini saudara. Dampak dari kematian Kristus yang mengubah kita menjadi manusia baru. Sekali lagi posisi kita, keberadaan kita, status kita dirubah menjadi baru. Yaitu pertama, bebas dari hukuman. Sudah tidak takut terancam hukuman lagi. Dan yang kedua, menikmati persekutuan dengan Allah. Dan yang ketiga, menikmati pemeliharaan. Menikmati itu apa sih, saudara? Ayo. Jadi andai kata saudara makan makanan yang enak sekalipun hanya untuk memenuhi lapar saja, nggak ada artinya. Makan lontong bikin langsung blok. Percuma. Tapi kalau makan dinikmati, enak ya, beda saudara. Ya, jadi menikmati itu benar-benar sungguh merasakan, ya. Pertama kebebasan dari hukuman dosa, yang kedua merasakan dan menikmati persekutuan dengan Allah, dan yang ketiga pemeliharaannya, ya. Ya, yang pertama kita akan perhatikan menikmati kebebasan dari hukuman dosa. Bebas itu artinya apa sih, saudara? Bebas itu lepas. Bebas itu artinya kita tidak menanggung lagi. Kalau saudara punya hutang sama saya, saudara mesti mikir kan, tuh yo kapan yo bayar yo. Selalu mikir. Tapi kalau kemudian saya menyatakan tak bebaskan hutangmu, kira-kira gimana? Aduh, lega, nggak punya tanggung jawab utang lagi kan, sehingga bisa artinya punya kebebasan ya, cara berpikir, cara melangkah. Kenapa? Sudah nggak terbeban oleh utang. Coba kalau tiap hari saya tagih, mana terus? Ayo, kapan bayar utangnya? Ayo, nggak bisa tidur, saudara. Ya. Jadi kebebasan dari hukuman artinya kita sudah tidak akan lagi menikmati hukuman dari dosa. Kenapa? Karena kita sadar, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Sejak manusia itu dilahirkan karena oleh satu orang yang telah berbuat dosa, maka dosa itu sudah menjalar kepada semua orang, sehingga tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan ujungnya orang berdosa adalah dihukum mati di api neraka. Makanya nggak perlu bangga-bangga di dunia ini kalau kita punya kekayaan, punya kepandaian, punya posisi, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak percaya Yesus, pasti masuk hukuman yang kekal. Tapi justru ada kematian Kristus. Dan kalau kita bisa merasakan, menikmati kuasanya, maka kita katakan, kalau kita menghargai kematian Kristus, kita akan menikmati kebebasan dari dosa. Ya. Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada semua orang, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Itu karena kita orang benar. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus pernah berkata, Anak manusia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang bersalah untuk diselamatkan.
dibenarkan. Kalau kita merasa benar hidup ini, justru kita disisihkan. Ya, justru kita disisihkan. Satu saat orang Farisi berdoa di bait Allah. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu sebab aku bukan orang berzina, aku bukan penipu, aku bukan pencuri, aku bukan berdosa, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Ada dua orang masuk ke bait Allah, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Tapi pemungut cukai ini tidak berani ngomong, dia diam aja. Tapi kemudian dia berkata satu kata saja, Bapak, ampunilah segala dosaku. Saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, orang ini, si pemungut cukai ini, dialah yang dibenarkan oleh Allah dan yang lain itu tidak. Orang yang merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya benar, justru disisihkan oleh Allah. Tetapi kalau kita merasa berdosa dan tidak datang kepada Bapa, ampunilah segala dosaku, maka justru kasih Allah itu dinyatakan. Dan kematian Kristus itu menjadi kuasa untuk mengubah hidup kita, sehingga kita seharusnya orang berdosa menikmati hukuman, tetapi justru dibebaskan. Wow, ini luar biasa sekali, saudara ya. Lebih-lebih sekarang, karena kita telah dibenarkan oleh apa? Oleh darahnya, maksudnya oleh kematiannya, maka kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kalau manusia marah saja, bisa kita hindari, ya, bisa kita lawan. Tetapi kalau Allah yang sudah murka, habis riwayat. Ya, coba orang-orang yang nggak takut sama Tuhan pada zaman Nabi Nuh, habis tenggelam semua. Kecuali orang yang takut akan Allah, 8 orang. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya, 8 orang yang mau mendengar suara Allah dan masuk di dalam bahtera, dia yang selamat. Ya, tetapi saudaraku, ya puji Tuhan lah. Kalau saudara saya percaya Yesus, saudara bukan hanya sekedar percaya, kita bisa menikmati pembaharuan dari Allah. Ya, hidup kita dirubah menjadi orang yang tidak berdosa lagi. Sebab itu saudaraku, dengan sekali-kali tetap menyatakan diri sebagai orang berdosa ya. Ini seringkali salah kita. Kalau kita harus ngomong-ngomong, ya iyalah, nah kita kan orang berdosa. Benar saya berdosa? Benar? Saya enggak. Kenapa? Tidak dibebaskan dari dosa. Dengan dididik Rasulullah. Nah aku lah orang dosa. Tidak. Kita bukan orang berdosa lagi. Karena Tuhan sudah bebaskan kita. Ya, inilah pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga orang Kristen itu selalu ditandai dengan sukacita, nggak cemberut terus. Kenapa? Dia bebas dari hukuman. Luar biasa. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Saudara, maut itu ditelan itu diemplok, saudara. Bayangkan, di dalam kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita ngerti ini, bangga kita jadi orang Kristen, saudara. Bener. Kenapa? Pertama, kita tidak akan pernah masuk dalam hukuman. Kita bebas. Manusia masih bingung cari jalan keselamatan. Tetapi kita tidak. Karena kita sudah diselamatkan ketika kita percaya. Ya. Sekali lagi orang masih bingung-bingung. Dari keselamatan di sana, tadi keselamatan di sini. Ya.
Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan pernah seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, oh kita ini selamat, saudara. Kita ini orang yang paling berbahagia loh. Ya, bahagia bukan karena uang, bukan karena posisi atau kedudukan, tetapi bahagia karena kita bebas dari hukuman. Ya, haleluya. Yang kedua, pembaharuan itu terjadi, kita menikmati persekutuan dengan Allah. Persekutuan, hubungan yang harmonis ya dengan Allah. Tadinya manusia itu takut. Waktu Allah datang di Taman Eden, Hawa, Adam, mereka lari ketakutan. Nggak ada hubungan yang baik. Bukan berarti Allah tidak mau bersekutu. Mereka yang menghindarkan diri. Karena apa? Dosa. Dosa itu memisahkan jarak antara Allah dan manusia. Saudara, ya, tetapi justru lewat kematian Yesus Kristus kita dijadikan manusia baru yang dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali saja untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar dengan satu tujuan, supaya ia membawa kita kembali kepada Allah. Sekali lagi saudara, manusia takut bertemu dengan Allah. Ketika dosa itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, Allah saja datang di Taman Eden pada waktu angin sepoi-sepoi, pada waktu angin sejuk, waktu angin silir, menyegarkan. Tetapi justru manusia lari. Adam, di mana kamu? Hei, Adam, Hawa, di mana kamu? Aku udah di sini, aku takut. Kenapa kamu takut? Karena aku telanjang. Kenapa kamu telanjang? Karena aku makan buah ini, saudara. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan Allah sejak dosa itu masuk nggak harmonis lagi. Ya, tetapi justru oleh kematian Yesus Kristus, saudaraku, kita memang nggak mungkin bisa datang kepada Allah, tapi Yesus yang membawa kita kepada Allah. Ya, Dia bawa kita kepada Allah. Saudara-saudara, haleluya. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus mati. Ya, tetapi kemudian dia bangkit. Kenapa? Maut tidak bisa mengalahkannya. Ya. Jadi saudaraku, sekali lagi, kuasa kematian Kristus itu mengubah kita menjadi manusia baru. Ya, yang pertama, kita adalah manusia yang bebas dari dosa. Bukan bebas berbuat dosa, ya, tapi bebas dari dosa. Dan yang kemudian kita menikmati persekutuan dengan Allah. Ya, haleluya. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mati bukan karena dia berdosa, sebagai persembahan yang tidak bercacat. Ya, dengan tujuan apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada
Allah. Nah, ini saudaraku. Jadi tujuan daripada kematian Yesus Kristus, kalau kuasa kematiannya itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan Allah kembali harmonis. Ya, saudaraku, tidak ada saling salah menyalahkan kalau sudah apa namanya kita masuk dalam persekutuan dengan Allah ini ya, karena sudah diampuni dosanya. Semua saling kerjasama. Coba kalau kita fellowship, kan ada kerjasama yang baik kan satu dengan yang lain, ada persekutuan, ya. Jadi Tuhan Yesus dia mati supaya kita memiliki hubungan kembali dengan Allah, ya. Jadi saudara, hubungan dalam arti ibadah. Ibadah itu bukan muncul dengan sendirinya, saudara. Ibadah itu bukan merupakan tradisi agama. Ya, ibadah itu artinya kita mengadakan satu hubungan yang baik dengan Allah. Di mana di dalam ibadah itu kita mendengarkan firman-Nya, ya, kita memuji-muji Allah, kita berdoa, dan sebaliknya Allah berfirman kepada kita. Ada hubungan timbal balik. Jadi Yesus sebagai persembahan yang tidak bercacat, ya, supaya kita dapat beribadah. Jadi kalau saudara bisa datang ke sini ini bukan kebetulan. Bukan karena saudara punya motivasi sendiri, keinginan sendiri. Aku tak ibadah daripada nganggur di rumah. Hah? Kok daripada? Jangan salah saudara. Ibadah itu adalah perjuangan dari Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Supaya kita dapat beribadah kepadanya, ya. Nah, tadi dikatakan ini ya, supaya kita dapat beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Dan naikkan nyanyian pujian, kita menyembah, kita berdoa, kita dengar firman-Nya. Kenapa? Timbal baliknya Allah menyampaikan firman-Nya dan tidak hanya cukup didengar. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dan melakukannya. Ya, dalam Yosua pasal 1 juga dikatakan di sana, ya. Jangan sampai lupa kamu untuk memperhatikan firman Allah, renungkan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, berhasil dan beruntung. Berarti apa? Berkatnya double, saudara. Berhasil, beruntung. Apa gunanya kalau kita cuma berhasil saja, saudara ya? Apa untungnya? Puji Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, saya masih bisa berhasil mempertahankan toko saya tetap berjalan dengan baik. Apa untungnya? Kecuali puji Tuhan, di tengah kesulitan, untung saya semakin berlimpah. Nah, itu baru berhasil mempertahankan dagangannya, tapi juga berhasil mendapat untung. Itu penting. Ya, jadi saudaraku, sekali lagi di dalam ibadah itu ternyata ada berkatnya double. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani, olahraga berguna, tetapi terbatas. Ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu lebih penting karena berguna di dalam segala hal. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Hei, saudara, kalau saudara ngerti rahasia dari ibadah, nggak pernah meninggalkan ibadah, ya. Nggak pernah. Latihan badani, nah seringkali olahraga ditinggal
karena cuma ibadah ditinggal karena cuma olahraga, ya kan? Orang kadang-kadang nggak pernah lupa dengan jadwal olahraga. Biasanya kalau minggu di depan itu ibu-ibu itu olahraga. Nah, dan itu pasti nggak pernah berhenti. Bagaimana dengan kita? Jadwal olahraga nggak pernah ditinggalkan, tetapi ibadah ditinggalkan. Padahal ibadah itu jauh lebih penting daripada olahraga, karena latihan jasmani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nggak rugi loh saudara ibadah. Ya, saudara kehilangan berapa jam ibadah? Ya kan, itu pun kadang-kadang masih ada usulan, diperpendek aja om, diperpendek aja om. Ya, kepanjangan. Ya, saudara, makin banyak kita makan firman Allah, semakin vitamin firman Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sekali lagi ingat, ibadah itu bukan satu hal sampingan ya. Nek kober, kalau ada waktu ibadah, kalau tidak ada lebih penting olahraga. Padahal olahraga, taiso, ya, senam itu sedikit saja saudara gunanya, hanya untuk kepentingan jasmani, sehat jasmani. Tetapi kalau rohaninya nggak sehat, percuma. Ya. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau dikatakan oleh firman Allah, ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang, perkataan ini benar, bukan bohong, dan patut dihargai, patut diterima sepenuhnya. Nah itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi ibadah itu satu pergumulan, satu perjuangan. Tidak peduli hujan, kadang-kadang berangkat pakai payung kalau yang jalan kaki. Ya, nggak peduli badan lemah, tetap ibadah. Ayo, ngerti sekarang kan? Saudara Timotius mengatakan, itulah sebabnya sekarang kita berjerih payah dan berjuang. Ibadah perlu pergumulan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yaitu juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Perjuangan, saudara. Saya tahu persis, saudara bangun pagi-pagi, ya mungkin masih ada yang dikerjakan, tapi ternyata ditinggalkan, siap untuk ibadah. Luar biasa. Luar biasa itu. Tapi yang lain mungkin beda lagi ceritanya. Alah, besok minggu masih ada ibadah lagi. Sekarang pakai besok minggu kan ada. Besok minggu waktu ibadah. Alah, besok minggu lagi yang akan datang. Jangan-jangan nanti kedahuluan Tuhan Yesus datang. Ya, karena ibadah itu mengandung janji, saudara. Hidup yang sekarang, ya, pemeliharaan Allah di dunia sekarang ini, dan sampai kita bisa masuk surga. Terbayangkan kalau soal kekusukan, kalah kita, saudara. Kita seminggu sekali saja absennya sudah berapa kali. Dan kalau saudara kita, aduh, satu hari berapa kali? 5. Nggak pernah telat lagi. Ya kan? Ayo renungkan ini, saudara. Ya, jadi pergumulan hidup kita sebagai orang percaya. Hargai ibadah. Karena ibadah itu ternyata perjuangan dari Tuhan. Ketika dia mati supaya kita bisa hidup beribadah, kita bisa kembali kepada Allah. Kita gunakan. Ya. Coba Pak Wanam ini. Melihat faktor usia, lebih baik enak di rumah, Pak, ya. Nah iya, paling enak di rumah kan daripada keluar-keluar. Tetapi ternyata dia setia beribadah. Dan tidak pernah lupa lahan parkirnya sudah dikontrak.
tetap di situ parkirnya. Iya kan? Setia beribadah. Jadi kita yang masih muda-muda, yang masih kuat, ternyata ibadah main-main. Hati-hati, saudara. Saya tidak mengancam, saya hanya menyampaikan firman Allah. Ternyata ibadah itu jauh lebih penting daripada aktivitas yang lain. Ya, haleluya. Ya, saudaraku. Dan pembaharuan yang ketiga di sini kita perhatikan. Kita bisa menikmati pemeliharaan Allah. Wih, dibarui hidup kita bebas dari dosa, kita punya hubungan baik lagi dengan Allah. Tapi tidak sampai di situ. Karena kita masih di dunia, kita tidak dibiarkan oleh Allah. Kita mendapatkan pemeliharaan, diopeni sama Allah. Ya, haleluya. Dan pemeliharaan Allah ini termasuk perawatan dan pembelaan. Ya. Jadi artinya kalau saudara memelihara binatang, hewan, saudara pasti usahakan kebutuhan hidupnya kan? Kebutuhan apa? Kalau pelihara ayam pasti jagung atau yang lain. Tapi kalau pelihara anjing beda lagi makanannya. Tapi pasti orang yang memelihara anjing pasti menyediakan makanan khusus untuk anjing. Tapi tidak ada cukup kemudian dipelihara di kebutuhan hidupnya, tapi juga dibela. Ya, dibela. Daud ketika dia sebagai gembala singa dan beruang menerkam kambingnya, langsung dibela. Dipegang dua-duanya binatang buas ini, langsung dibunuh mati. Nah, saudaraku, kenapa kita harus dibela oleh Tuhan? Ya, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau kamu tidak ngerti? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan satu hal lagi perlu diketahui, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, tetapi kita adalah miliknya Allah, saudara. Tuh, bayangkan kalau saudara punya barang, pasti saudara pelihara. Ya kan? Saudara rawat dengan baik, supaya dapat digunakan dengan baik. Ya. Kalau kita miliknya Allah, dua Tuhan tidak merawat kita. Ya. Karena tubuhmu itu sekarang dipenuhi dengan Roh Kudus dan kamu bukan milikmu lagi, tetapi kamu adalah miliknya Allah. Saudara, alasannya apa? Sebab kamu telah dibeli. Dan pembelian itu bukan hutang, bukan cicilan, bukan kredit. Kalau kredit, saudara, waduh, balik-balik ditagih kan. Telat bayar kredit, tambah bunga. Ya. Tapi kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan kata, kalau mati di atas kayu salib, dia bayar dengan lunas oleh kematiannya. Satu hal yang kemudian Tuhan inginkan. Karena itu mari kita gunakan tubuh kita sebagai alat kemuliaannya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah? Tubuh kita jangan dibuat macam-macam ya. Mari kita gunakan dengan tubuh kita yang ada. Ya, entahkah itu tubuh kurus, entahkah itu tubuh gemuk, yang pendek atau yang jangkung, ya. Tapi dengan postur kita, dengan tubuh kita tetap memuliakan Allah. Ya, di mana saja kita ada, kita tetap memuliakan Allah. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu status kita, saudaraku ya. Sebenarnya kita bukan orang remeh, loh. Ya, sebenarnya kita orang berharga.
Ya, coba bayangkan. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah yang di surga. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita, kalau kamu berdoa, berdoalah begini. Ya Bapa yang ada di dalam surga. Bapak. Berani-beraninya orang Kristen itu memanggil Allahnya itu Bapak. Karena posisi kita sekarang adalah anak Allah, saudara. Anak yang diperhatikan oleh bapaknya, anak yang dipelihara oleh bapaknya. Jadi tidak salah kalau kita menyebut Allah kita sebagai ya Bapa yang ada di surga. Yang lain masih takut memanggil Allahnya. Orang Kristen jempol. Berani menganggap ya Bapa yang ada di surga. Ya, kenapa? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah miliknya Allah. Dan tidak hanya sekedar milik, tapi kita dijadikan anak-anaknya. Dan anak itu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bangga jadi orang Kristen, saudara. Bagaimana, saudara? Bangga? Terus Orang lain masih bingung. Ya, tapi kita adalah anak Allah, saudara ya. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita punya hubungan yang baik dengan Bapa yang di surga. Dan kita selalu dipelihara. Lalu jangan khawatir, saudaraku ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang belum ditebus oleh Allah. Tetapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Ayo, saudara. Kalau orang tua di dunia ini seringkali tidak ngerti kebutuhan anaknya, kan? Seringkali karena apa? Orang tua mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Bapak yang di surga ngerti kebutuhan kita. Saya aja nggak ngerti kebutuhan saudara. Saudara butuh apa? Karena saudara nggak cerita sama saya. Tapi kalau Tuhan nggak perlu diceritani, dia sudah tahu kebutuhan saudara semua. Dan itu terjadi kalau kita menghargai korban Tuhan Yesus, kuasa kematian Yesus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Kok seneng aku bang tangan ini, potong aja. Ayo, siapa? Aku nggak seneng sama mulutku. Ngantem dresot, nggak ada. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kita nggak dibenci sama Allah, saudara. Ini luar biasa dasarnya. Aduh, kalau kita ngerti ini posisi kita sebagai orang Kristen. Aduh, saudaraku, kita mungkin perhitungan kalau mau meninggalkan ibadah, ya. Perhitungan banget. Karena apa? Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau ada kesempatan, ceritakan kepada yang lain. Supaya mereka juga menghargai ibadah. Kan itu adalah bagian kita bisa bertemu dengan Allah. Dan kalau kita lakukan, saya yakin berkat Allah itu double, baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua.